Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pelaksanaan Syariat Islam Lintas Sejarah dalam Islam. Jadi di sini ada beberapa poin yang akan kami presentasikan. Poin yang pertama yaitu pelaksanaan syariat Islam dalam sejarah di Mekah. Ajaran Islam mulai pertama disyariatkan di Mekah Al-Mukarramah, kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana penjelasan dalam sejarah bahwa dakwah atau penyebaran Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dibagi dalam 2 periode, Mekah dan Madinah. Periode Mekah berlangsung selama 13 tahun, dimulai ketika Muhammad diangkat menjadi nabi dengan diterimanya wahyu pertama hingga hijrah ke Madinah pada tanggal 16 Rabiul Awal atau 20 September 622 Masehi dalam usia beliau 53 tahun. Dengan demikian proses pewahyuan di Mekah selama 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW belum diperintahkan untuk menyampaikan seru-seruan kepada manusia sebagai tugas agama. Baru setelah turunnya wahyu kedua dengan firman Allah yang artinya, hai orang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Quran Surat Al-Muddatsir ayat 1-2. Dengan turun ayat ini, beliau baru ditugaskan untuk menyampaikan dakwah, seruan kepada umat manusia, sehingga Nabi Muhammad SAW memulai dakwah untuk menyeru umat manusia di Mekah. Mengacu pada penjelasan Azman Ismail dan kawan-kawan, penulis merincikan di antara beberapa hukum syariat pada periode Mekah, yaitu 1. Akidah. Beberapa hukum yang disyariatkan pada periode Mekah juga dimaksudkan untuk mewujudkan revolusi akidah. Misalnya seperti firman Allah Quran Surat Al-An'am yang artinya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kelihatannya hukum-hukumnya dinyatakan dalam secara eksplisit dalam ayat ini sebenarnya juga berkaitan dengan nilai-nilai akhlak dan akidah untuk mengubah tradisi Arab jahiliyah yang menyembelih binatang atas nama Tuhan mereka yang sesat. Jadi dulu dengan perintah inilah yang mengubah. Dulu mungkin orang-orang Arab menyembelih atas nama berhala-berhala mereka yang di dalam Ka'bah. Maka diturunkan ayat itu agar apapun yang disembelih dan hewan tersebut halal, maka hukumnya halal itu dengan menyebut nama Allah. Yang kedua itu pensyariatan sholat yang merupakan dasar kepatuhan seseorang kepada Allah juga berlangsung pada periode Mekah. Jadi sholat juga termasuk dalam periode Mekah. Dan yang ketiga, zakat yang merupakan landasan untuk membentuk masyarakat yang gotong royong. Pensyariatannya ditetapkan pada periode Mekah. Jadi zakat juga ditetapkan pada periode Mekah agar masyarakatnya itu saling membantu, tolong menolong. Dari situlah timbul yang namanya zakat. Ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad pada periode Mekah telah merubah tradisi Arab jahiliyah. Azman Ismail dan kawan-kawan menjelaskan bahwa mencermati syariat Islam pada periode awal Mekah dan bagaimana merubah tradisi jahiliyah menjadi ajaran Islam perihal pergaulan hidup misalnya. Dan di sini saya akan melanjutkan poin yang kedua, yaitu pelaksanaan syariat Islam di Madinah. Tadi kita sudah membahas pada periode Mekah dan Nabi Muhammad berada di Mekah itu selama, maksudnya itu
penegakan syariat Islamnya itu selama 13 tahun. Jadi sekarang kita akan lanjutkan dengan pelaksanaan syariat Islam yang di Madinah, periode Madinah. Wahyu turun yang berisikan perintah. Lalu Nabi kepada Nabi Muhammad SAW bersama sahabat hijrah ke Madinah. Azman, Ismail dan kawan-kawan menjelaskan periode Madinah, periode di mana Rasulullah dan para sahabat sejak berpindah dari Mekah ke Madinah pada tanggal 16 Rabiul Awal atau 20 September yang seperti yang kita bilang tadi. Nabi dan kaum muslimin ke Madinah bukan inisiatif beliau semata. Maksudnya di sini bukan karena beliau ingin pindah atau karena alasan lain, tapi keinginan penduduk Madinah sendiri yang begitu besar. Karena diketahui bahwa Nabi Muhammad merupakan nabi yang disebut-sebut dalam kitab suci mereka seperti dalam Taurat dan Injil yang terbukti kebenarannya. Nabi Muhammad SAW ternyata sudah dikenal oleh masyarakat Madinah dan mereka sangat mendambakan kedatangannya ke Madinah sebagai pemimpin. Setelah hijrah ke Madinah, di sana Nabi Muhammad SAW berhasil mempersatukan kaum muhajirin yang datang bersama Nabi dengan kaum Ansar dan Yahudi Madinah dengan cara membuat piagam Madinah yang menjadi sebagai peraturan yang dipatuhi oleh semua kaum yang hidup di kota Madinah. Jadi di dalam kota Madinah terdapat bermacam-macam kaum dan Nabi berhasil mempersatukan mereka walaupun ada sebagian orang Yahudi yang masih tetap mengikuti ajaran Yahudinya. Tapi disitulah yang membuat namanya toleransi. Mungkin di sini tidak dijelaskan, tapi itulah yang namanya toleransi. Azman dan kawan-kawan lebih lanjut menjelaskan. Setelah kaum muslimin mencapai kehidupan yang normal dan membina masyarakat yang mempunyai ragam kehidupan yang berbeda sesuai dengan raganya masyarakat Madinah, maka Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin saat itu membumikan syariat Allah yang mengatur kehidupan mereka secara menyeluruh dan terperinci sebagai penyempurnaan dari segala aturan dan ketentuan yang telah disyariatkan secara global pada periode Mekah. Jadi yang dijelaskan di sini yaitu Nabi Muhammad juga menerapkan apa yang sudah diterapkan pada periode Mekah di tempat yang namanya pada periode Madinah juga. Karena itulah dasar-dasarnya seperti tadi sholat, zakat, habis itu lain-lainnya. Oleh karenanya antara periode Mekah dan periode Madinah memiliki hubungan integral. Disinilah yang saya maksud tadi, memiliki hubungan integral, mereka saling berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam membumikan syariat Islam. Periode Madinah selama 10 tahun, Nabi Muhammad membuahkan hasil yang luar biasa dan kemajuan dalam menyebarkan Islam dan juga penyatuan penduduk Madinah. Di samping itu pada periode ini banyak diturunkan ayat-ayat Al-Quran terkait dengan hukum syariat yang mencakup segala aspek akidah, ibadah, muamalah, mewaris, jihad, jinayat, munakahat dan lain-lain. Jadi periode Madinah dapat disebut sebagai kelanjutan dari periode Mekah dan periode Madinah sebagai penyempurna terhadap periode Mekah. Jadi semua yang turun rata-rata bisa dibilang itu yang turun di periode Mekah cuma sholat, zakat. Mungkin lainnya itu diturunkan di Madinah. Disinilah kenapa Madinah disebut penyempurna terhadap periode Mekah. Baiklah, selanjutnya poin pelaksanaan syariat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin akan dilanjutkan oleh kawan saya, Muhammad Farhad. Oke, saya akan melanjutkannya. Pelaksanaan syariat Islam pada masa Khalifah Ar-Rasyidin. Menjelaskan sejak negara Islam pertama kalinya berdiri di Madinah pada tahun 622 Masehi hingga runtuhnya pada 28 Rajab 1342 Hijriah bertepatan 3 Maret 1924 Masehi. Praktik syariat Islam ditemukan dalam kehidupan privat dalam publik umat Islam. Praktik syariat Islam pada periode-periode dimaksud dilembagakan oleh negara khalifah sebagaimana yang dipraktikkan pada zaman Khalifah Ar-Rasyidin, masa Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab,
Muawiyah, Daulah Abbasiyah, dan hingga zaman Daulah Utsmaniyah atau Turki Utsmani. Kepemimpinan Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat berada di bawah kepemimpinan Khalifah Ar-Rasyidin. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pada awal kepemimpinannya diwarnai dengan berbagai kekacauan, pemberontakan, munculnya orang-orang murtad dan orang-orang yang mengaku dirinya nabi, serta banyaknya orang-orang yang ingkar membayar zakat. Muhammad rahmatullah merajuk pada penjelasan Syalabi bahwa dalam kesulitan yang memuncak inilah terlihat kesabaran jiwa dan ketabahan hati Abu Bakar. Dengan tegas dinyatakan seraya bersumpah bahwa beliau akan memerangi semua golongan yang telah menyeleweng dari kebenaran, kecuali mereka yang kembali kepada kebenaran, meskipun beliau harus gugur dalam memperjuangkan kemuliaan agama Allah. Inilah gagasan Abu Bakar As-Siddiq sebagai upaya untuk menegakkan syariat Islam di bawah kepemimpinannya. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua. Beberapa kebijakan yang mendapat perhatian serius diantaranya pengembangan daerah kekuasaan Islam, pembenahan birokrasi pemerintahan, dan pembentukan lembaga kepolisian. Inilah bagian daripada penegakan syariat Islam yang diperluas kawasan Islam. Hasan Basri M. Nur merajuk pada penjelasan Badri Yatim bahwa masa Utsman bin Affan kaum muslimin telah memiliki angkatan laut, sehingga perluasan wilayah juga dilakukan melalui jalur laut. Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia. Transonia dan Tabaristan berhasil direbut. Ekspansi Islam pertama terhenti sampai di sini. Sementara masa Ali bin Abi Thalib banyak terjadi gejolak politik, sehingga tidak terjadi perluasan wilayah. Pelaksanaan syariat Islam pada masa sahabat Khalifah Ar-Rasyidin merupakan kelanjutan setelah wafat Nabi Muhammad SAW, dilakukan oleh para sahabat sejalan dengan perluasan wilayah Islam. Jadi kesimpulannya, masa awal syar'i Islam, segala persoalan sosial yang timbul, akhlak, akidah, dan amaliyah dari kalangan sahabat, pengikut atau umat Islam langsung merajuk untuk menanyakan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW guna menemukan solusi yang tepat. Karena Nabi Muhammad SAW merupakan sumber hukum Islam. Dakwah penyebaran Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dibagi dalam dua periode, yaitu Mekah dan Madinah. Periode Mekah berlangsung selama 13 tahun, dimulai ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dengan diterimanya wahyu pertama hingga hijrah ke Madinah, dan periode Madinah selama 10 tahun dapat disebut sebagai kelanjutan dari periode Mekah, dan periode Madinah sebagai penyempurna terhadap periode Mekah. Kemudian pelaksanaan syariat Islam pada masa sahabat Khalifah Ar-Rasyidin merupakan kelanjutan setelah wafat Nabi Muhammad SAW, dilakukan oleh para sahabat sejalan dengan perluasan wilayah Islam. Demikianlah paparan makalah kami. Mungkin banyak kesalahan dalam kata kami paparkan. Kami mohon maaf, kami minta maaf. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.